Saya mau ajak kita untuk merenungkan satu kalimat penting dari Yosua, Yosua 7 ayat 9b. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Ini doa Yosua atau ucapan Yosua ketika mereka mengalami kekalahan di kota Ai. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan, secara singkat kita sudah tahu peristiwa Yeriho. Israel mengalahkan Yeriho yang begitu besar. Kota tua, kota besar, kota yang dilindungi oleh tembok. Seorang hamba Tuhan menerangkan tembok itu, kekuatannya itu luar biasa. Tebal temboknya itu hampir 3 meter. Bisa roboh hanya karena penyembahan dan pujian. Tetapi apapun itu juga sebenarnya tujuannya ialah Israel harus mengalahkan semua rintangan menuju tanah perjanjian. Setelah itu, Yosua menyuruh beberapa orang untuk mengintai kota Ai. Dan setelah mereka mengintai, mereka datang berkata kepada Yosua, tidak usah semua bangsa ini ke sana. Cukup 2-3 ribu orang saja, karena itu tidak terlalu masalah. Nah, ternyata mereka mengalami kekalahan. Kekalahan fatalnya karena ada pelanggaran yang amat serius, yaitu seorang pria namanya Akan itu mencuri barang-barang orang Ai yang sebenarnya sudah dilarang Tuhan. Ya, kita semua tahu itu dalam peristiwa Yosua 7. Nah, waktu terjadi kekalahan, itu ketakutan yang sangat luar biasa. Dan Yosua tidak mencari siapa salah saja. Yosua tidak mencari bagaimana caranya supaya mereka menang. Tapi inilah yang Yosua ucapkan kepada Tuhan setelah dia sujud mengoyakkan jubahnya, lalu dia berkata kepada Tuhan, dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Mestinya Yosua bilang begini, Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk memulihkan namaku sebagai seorang pemimpin? Apa yang harus aku lakukan supaya memulihkan namaku sebagai seorang panglima perang? Tuhan kan yang angkat aku jadi pemimpin bangsa ini. Tuhan yang tetapkan aku menggantikan Musa. Kenapa Tuhan membiarkan aku dikalahkan, dipermalukan? Mestinya itu kalau pakai logika manusiawi kita. Tuhan, tolong pulihkan namaku. Tuhan, jangan permalukan aku. Tapi yang justru Yosua lakukan ialah dia minta Tuhan memulihkan nama Tuhan sendiri. Ini gaya pemimpin yang punya spiritual awareness yang kuat, punya kesadaran roh yang begitu hebat. Ya, dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin sekarang, kita yang justru sebaliknya mencari berbagai cara, memanipulasi berbagai pola untuk mempertahankan diri, mempertahankan jabatan, dan mempertahankan sesuatu yang ingin dicapai. Jadi saya kemarin renungkan dalam pesawat waktu terbang dari Silangit ke Jakarta.
bilang ini dia, walaupun ini mungkin pernah saya singgung, tapi saya ingatkan kita lagi. Ya, kekalahan Israel itu karena satu orang tidak taat. Hanya satu orang dari satu suku. Tapi ada bagiannya, Tuhan menghukum orang itu. Bahkan memusnahkannya. Tapi bagian pemimpin ialah berdoa, berjuang, dan memohon supaya Tuhan memulihkan nama Tuhan sendiri. Nama yang besar itu. Nah, pelayanan kita, kepemimpinan kita, seringkali kita jaga nama baik kita jaga prestise dan prestasi kita, bahkan kalau perlu menggunakan berbagai cara, memanipulasi berbagai cara, dengan berbagai pola pikir. Tapi pagi ini kita diingatkan untuk ketika kita hidup dalam pelayanan pekerjaan Tuhan dan ada kekalahan-kekalahan yang kita alami, maka yang kita lakukan ialah minta Tuhan pulihkan namanya sendiri. Saya belajar dari power karakter, khususnya tentang leadership quotient, kecerdasan kepemimpinan. Ada 4 indikator penting dari kecerdasan kepemimpinan. Yang pertama, pemimpin itu harus mengambil keputusan. Decision. Pemimpin tidak boleh blow on. Harus punya keputusan. Yang kedua, pemimpin itu memberi arahan, memberi petunjuk bagaimana orang berjalan. Ya. Dan yang paling utama dari kepemimpinan ialah mesti ada dignity atau keberhargaan, wibawa, kehormatan. Dari semua keputusan yang kita ambil, dari semua arahan yang kita berikan, di situ akan kelihatan pemimpin itu punya kehormatan atau tidak. Pemimpin itu punya wibawa atau tidak. Pemimpin itu mendengar kata mayoritas minoritas. 2 kata itu sebenarnya tidak berlaku dalam pengelolaan gereja. Karena gereja itu tubuh Kristus. Gereja itu bukan organisasi sekuler atau politik yang melakukan hitam putih. Tapi gereja itu justru sebaliknya memberi perhatian kepada bagian yang paling lemah sekalipun. Ya. Seorang mantan rektor STT Jakarta namanya Profesor Lim Kim Yang dalam sebuah diskusi waktu saya masih sekretaris umum GMKI, saya yang memandu diskusi itu, diskusi kebangsaan. Waktu itu begitu kuatnya istilah mayoritas minoritas di Indonesia. Lalu dia bilang begini, mayoritas minoritas itu sangat relatif di Indonesia. Karena memang ada agama mayoritas, yaitu ya Muslim. Itu tidak bisa kita pungkiri. Tapi dia juga ingatkan, ada juga mayoritas suku. Suku Jawa itu mayoritas. Nah, di dalam suku Jawa ada sejumlah agama di sana. Kedua atau ketiga, ada mayoritas wilayah negara bagian timur, Indonesia bagian timur itu wilayah mayoritas, banyak pulaunya. Tetapi di wilayah mayoritas itu ada banyak orang, banyak suku, dan banyak agama. Ada juga wilayah atau mayoritas kekuasaan. Waktu itu Golkar dan PDIP berkuasa.
itu mayoritas kekuasaan. Di dalam dua partai itu ada segala suku, ada segala agama. Ada juga mayoritas kekuatan, yaitu TNI, waktu itu ABRI, juga adalah mayoritas. Ada lagi mayoritas ekonomi, yaitu orang-orang Chinese, warga negara Indonesia berasal dari China, yang sangat kuat di bidang ekonomi. Itu juga disebut mayoritas. Akhirnya beliau menyimpulkan bahwa mayoritas-mayoritas itu akan membunuh peradaban. Istilah mayoritas-minoritas itu menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial. Tapi saya mau ingatkan kita bahwa urus gereja, apalagi mempertahankan kebenaran dan keadilan, itu tidak ada istilah mayoritas-minoritas. Yang ada itu hati nurani yang murni untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Yesus dan 12 murid adalah minoritas di zaman itu, tapi mereka mengubah dunia. Paulus dan kawan-kawan minoritas. Paulus dan Silas di penjara minoritas. Tuhan berpihak. Jadi kata-kata itu melukai. Tidak boleh terjadi. Nah, makanya mari kita periksa kenapa. Ada apa? Ada apa sampai kita menggunakan diksi-diksi yang tidak alkitabiah dalam membangun tubuh Kristus. Jadi ada ketakutan-ketakutan yang tidak mau melakukan diskusi dan percakapan. Tapi dalam keadaan semacam itu, saya tetap berdoa supaya hanya nama Tuhan yang dipulihkan di gereja. Kalau ada agenda-agenda terselubung dari siapapun, agenda-agenda yang diciptakan sendiri, Tuhan yang tahu apa yang sedang terjadi di gerejanya. Tidak boleh memanage gereja hanya menggunakan peraturan, karena peraturan itu diciptakan manusia. Tapi mari kita manage gereja dengan hati nurani yang murni. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, hamba-Mu terbatas adalah refleksi dari sikap seorang Yosua, pemimpin yang tidak mempertahankan jabatan dan prestasinya, tapi justru memohon Tuhan memulihkan nama Tuhan ketika umat menghadapi problem. Dalam nama Tuhan Yesus.